Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bapak akan coba jelaskan tentang zat adiktif ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita tidak akan Google Meet, tapi akan Bapak jelaskan tentang video, akan lewat video ya, video penjelasan. Nanti kalian bisa mengerjakan langsung tugasnya, mengerjakan poster ya. Jadi tugasnya adalah membuat poster digital atau poster, jadi kalian boleh milih ya, apakah kalian mau bikin posternya lewat di komputer, di handphone, atau misalnya mau langsung di kertas. Itu silahkan, nanti akan Bapak sampaikan di akhir. Oke, zat adiktif, pada konsepnya ya, zat adiktif itu terdiri dari ada narkotika, ada psikotropika, ada zat psikoaktif lainnya. Nah, zat adiktif, apa itu zat adiktif? Zat adiktif merupakan senyawa kimia yang dapat menyebabkan ketergantungan, ini kata kuncinya, ketergantungan dan ketagihan jika dikonsumsi atau digunakan secara terus-menerus. Nah, sifat zat adiktif, sebenarnya zat adiktif juga bisa sebagai stimulan meningkatkan kinerja sistem saraf pusat atau organ lainnya. Contoh apa aja? Kafein, nikotin, kokain, dan amfetamin. Kafein ya, pada kopi ya. Nah, itu juga salah satu zat adiktif yang menyebabkan ketagihan. Tapi ada juga yang sifatnya sedatif atau hipnotropika, dikenal sebagai depresan atau untuk menghambat kinerja sistem saraf pusat atau organ lainnya. Contohnya alkohol atau diazepam. Terus zat adiktif juga bisa bersifat sebagai halusinogen atau memberikan efek khayal, halusinasi. Contohnya LSA dan LSD. Nah, narkotika. Apa itu narkotika? Narkotika itu singkatannya narkoba dan psikotropika. Merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Ada golongan-golongan ini. Narkotika golongan 1 itu bersifat sangat berbahaya dan tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya apa? Ganja, kokain, putau, heroin. Ini nggak boleh digunakan di pengobatan karena saking berbahayanya. Ada narkotika golongan kedua, berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan. Nah, golongan 2 juga bisa digunakan di pengobatan, tapi itu jadi pilihan terakhir. Contohnya morfin, metadon, petidin. Ada golongan 3, berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sering digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah kodein. Oke, psikotropika merupakan zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf seorang yang menyebabkan perubahan khas pada tingkah laku dan mental seseorang. Kalau tadi pada sistem saraf, kalau ini pada tingkah laku dan mental ya. Oke, psikotropika golongan pertama berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah ekstasi atau MDMA, metildioksimetamfetamin. LSD, nah LSD singkatan dah lysergic acid diethylamide atau DOM. Golongan 2 berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya amfetamin, metamfetamin, fenisklidin, dan ritalin. Terus golongan ketiga berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan sering digunakan dalam pengobatan. Contohnya pentobarbital dan flunitrazepam. Kemudian golongan 4 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luar digunakan sebagai obat. Contoh diazepam, clobazam, dan nitrazepam. Oke, narkotika dan psikotropika. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Ganja, sabu bentuknya serbuk, ekstasi, pil ya, riklona, alprazolam, trihex, tembakau gorila, jamur juga ada juga yang ini ya bisa menyebabkan ketergantungan ya.
tapi jamur-jamur tertentu. Zat psikoaktif bukan narkotika dan psikotropika. Nah, ada juga zat psikoaktif bukan narkotika dan psikotropika, merupakan zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf seorang dan berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi jangka panjang. Jadi ini mempengaruhinya tidak langsung gitu ya, kayak narkotika dan psikotropika, tapi kalau dikonsumsi dalam jangka panjang itu dapat menyebabkan berbahaya bagi kesehatan. Contohnya minuman beralkohol, nikotin, kafein. Nah, di kita juga ya sebagai umat Islam itu dilarang mengkonsumsi alkohol. Kenapa? Salah satunya ada beberapa saraf yang terputus kalau misalnya kita mengkonsumsi alkohol. Itu bahkan di Islam juga dijelaskan tidak akan diterima sholatnya 40 hari gitu, kalau konsumsi sekali aja. Terus nikotin pada rokok dan juga di vape ya, atau di pod. Sekarang ada vape dan pod. Kafein di kopi ya, di teh juga ada. Nah, itu kalau secara sering konsumsinya itu berlebihan dan berbahaya juga bagi tubuh. Minuman beralkohol, minuman yang mengandung kadar senyawa alkohol seperti etanol atau metanol cukup tinggi. Nah, ini minuman alkohol nih dampaknya nih banyak ya, bisa kerusakan pankreas, menyebabkan zona diabetik, mata sayup, kehilangan kesadaran, gangguan koordinasi tubuh, tergantungan, gangguan perut, sering buang air, sakit kepala hebat, infertilitas, kerapuhan tulang, terus kerusakan hati, kacau dalam berbicara, menurunkan fungsi otak depan, sering gelisah, halusinasi, penyakit mulut, malnutrisi, kerusakan jantung, kelainan organ seksual, kecacatan janin, kejang otot, dan infeksi paru-paru. Banyak banget tuh ya. Ini yang terdeteksi. Bagaimana yang tidak terdeteksi ya? Makanya sangat berbahaya itu. Dampak minum alkohol mempengaruhi sistem saraf pusat seseorang sehingga menurunkan kesadaran atau mabuk, bahkan dapat menyebabkan kematian. Tingginya kadar metanol dapat memutuskan saraf mata hingga menyebabkan kebutaan tubuh ya. Oke, nikotin biasanya ditemukan pada rokok ya, terdapat dalam daun tembakau yang banyak terdapat dalam rokok. Dampak penggunaan nikotin dapat menyebabkan penyakit kanker baik mulut, tenggorokan maupun paru-paru ya. Nih salah satu bahayanya nikotin ya, kanker laring, kanker esofagus, serangan jantung, aterosklerosis sistemik, kanker kantung kemih, kanker saluran pernapasan, kanker paru-paru, bronkitis akut, emfisema, radang lambung, kanker pankreas tuh, banyak kanker ya kalau nikotin. Sekarang kafein berfungsi sebagai stimulus yang mampu untuk meningkatkan kinerja otak. Banyak terdapat dalam kopi dan teh. Biasanya sih digunakan kalau ngantuk tuh ya, konsumsi supaya lebih segar. Cuma jangan terlalu keseringan juga, kafein juga ada bahayanya. Nah, oke, itu presentasi tentang zat adiktif ya. Adiktif itu zat yang menyebabkan kecanduan. Nah, tugasnya adalah kalian cobalah buat poster. Mau itu poster digambar langsung di kertas boleh, mau itu posternya di pakai Canva atau poster digital pakai Corel boleh, silahkan. Ekspresikan poster tentang apa? Buat poster tentang bahaya zat adiktif. Kalian boleh pilih, misal bahaya rokok, kalian bikin poster tentang bahaya rokok, atau kalian bikin poster tentang bahaya alkohol, atau bikin poster tentang bahaya vape, bahaya pod, bahaya ganja. Nah, kalian bikin poster tentang bahaya itu sebagai kampanye bahwa kita menolak keras untuk mengkonsumsi zat adiktif ya. Gitu, zat adiktif tidak disarankan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Nah, nanti setelah kalian buat posternya, kalian kumpulkan. Nah, kalian kumpulkan itu di link yang nanti udah disediakan ya. Nanti linknya akan ada pengumpulan poster zat adiktif 8 Putra, nama, kelas, terus uploadkan fotonya ya, uploadkan posternya. Kalau kalian misalnya bikin poster digital kan bisa di save ya,
jadikan gambar baru dikirimkan. Kalau kalian bikin posternya di kertas ya, diwarnain pakai krayon atau pakai pensil warna spidol boleh, dan nanti difoto pakai HP masukin ke sini ya. Oke, itu saja tugas pertemuan hari ini. Bapak mohon maaf tidak bisa Google Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.